Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, selamat datang di MTSN 3 Tulungagung. Perkenalkan, saya Siti Ma'rifatul Ulum. Kalian bisa memanggil saya Bu Ulum. Saya mengajar bimbingan konseling di kelas 9 atau kalian mungkin lebih mengenalnya guru BK atau guru BP. Nanti kalau sudah kelas 9 ketemu sama Bu Ulum. Nah, hari ini pada kesempatan kali ini Bu Ulum akan memberikan materi mengenai tata krama. Nanti kalian kalau sudah masuk, sudah aktif di sekolah, sudah berjalan beberapa minggu, itu nanti kalian masing-masing dari kalian akan memiliki yang namanya buku tata krama siswa atau buku poin. Nah, isinya apa? Isinya adalah tentang tata tertib yang tidak boleh kalian langgar selama kalian menjadi siswa dan siswi MTSN 3 Tulungagung. Dan setiap pelanggaran yang kalian lakukan nanti akan mendapatkan yang namanya poin. Nah, poin ini juga akan menjadi bahan pertimbangan ketika nanti dikenaikan kelas dan juga di kelulusan bagi kelas 9. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ketika sama sudah ketemu sama guru BP di kelas 7 nanti. Maksudnya tentang secara detailnya, Bu Ulum akan menyampaikan beberapa pasal-pasal yang tidak boleh dilanggar secara garis besar di sekolah kita. Yang pertama, pasal pertama tentang seragam sekolah. Seragam sekolah yang boleh dipakai hanya yang seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Jadi tidak boleh misalnya sampean pakai kerudung Paris bagi yang siswinya, harus pakai seragam yang sudah ditetapkan yaitu oleh sekolah. Kemudian baju seragam dilengkapi dengan atribut sesuai dengan ketentuan sekolah. Maksudnya sampean harus pakai ikat pinggang yang sudah ditentukan sekolah, terus kaos kaki dan lain sebagainya. Yang ketiga, baju seragam dimasukkan celana atau rok. Yang kemudian yang keempat, bagi siswa putri memakai jilbab sesuai dengan seragam dari sekolah. Yang kelima, bagi siswa putra memakai kopiah hitam. Tidak boleh selain hitam. Kemudian yang keenam, berseragam olahraga sesuai ketentuan sekolah saat mengikuti pelajaran olahraga. Pasal kedua, bagi siswa putra rambut dipotong pendek dan disisir rapi. Sudah jelas ya berarti kalian tidak boleh berambut panjang. Jika kok kalian ketahuan kalau sampean ketahuan rambutmu panjang di sekolah, kemudian ada bagian guru yang bagian tata tertib sampean dipopol nih sekolah, sampean tidak boleh protes sama pihak sekolah. Kenapa? Karena sudah ditentukan bahwa kalian tidak boleh berambut panjang. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga kebersihan kuku dipotong pendek dan rapi. Berlaku untuk semua, baik siswa maupun siswi. Yang ketiga, berhias secara layak dan wajar sebagai pelajar. Artinya piye? Artinya melihat perkembangan semakin hari. Akeh di usia MTS atau SMP kuwi sing wis kenal utamane cah wedok kuwi skincare. Ya, neng sekolahan maca, dempulane kewandel, lipstikan, gawe alis. Itu bukan cerminan siswi. Sampean sekolah, ingat ya, sampean ke sekolah tujuannya apa? Bukan fashion show, tapi untuk belajar. Yo maca sing biasa. Kemudian pasal ketiga. Pertama, siswa wajib hadir di sekolah 10 menit sebelum bel masuk jam pertama. Jam pertama jam 7. Berarti kalau masuknya berarti 10 menit, tapi itu kalau tidak ada kegiatan keagamaan. Nanti biasanya akan ada kegiatan keagamaan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh wali kelas. Kemudian yang kedua, siswa terlambat kurang dari 15 menit lapor guru piket dan boleh masuk kelas. Itu kalau sampai terlambat 15 menit. Yang ketiga, keluar masuk halaman sekolah melalui pintu atau jalan yang sudah ditentukan. Artinya piye? Sampean itu ke sekolah niatnya kan belajar. Jajan barangku yo ning kantin atau di koperasi yang sudah disediakan di sekolah. Lek sampean terus mencolot pager,
mencolot pagar, akhirnya kan keluar dari sekolah ya, jajan di luar terus mencolot pagar, ora liwat dalan ngarep. Ini berarti intinya podo karo apa sing penggayane mencolot pagar. Kemudian yang keempat, memasuki halaman sekolah harus turun dari sepeda atau berjalan. Sepeda tidak boleh ditumpai ketika dalam area sekolahan. Yang kelima, saat pelajaran berlangsung atau pergantian jam pelajaran harus tetap berada di dalam kelas kecuali mendapat izin guru atau guru piket. Nah, artinya gini, Cah. Bukan berarti sampai tidak boleh keluar. Misalnya sampai kebelet pengen ke kamar mandi, boleh. Tapi seizin guru. Misalnya pergantian jam pertama ke jam kedua, sampai harus izin dulu sama guru yang mau mengajar di jam kedua. Karena takutnya gini, nanti ketika guru jam kedua itu masuk, terus kamu ndak ada, sampai ketika di absen belum hadir, sampean akan di absen alfa. Nah, 1 kali absen alfa itu akan berpengaruh ke kenaikan nanti. Ya, perlu diketahui, absen alfa maksimal 15 kali selama 2 semester atau 1 tahun pelajaran itu akan mempengaruhi di kenaikan nanti. Dan absen alfa itu tidak hanya ketika sampean full, tidak masuk pagi sampai siang, tidak. Sampean menghilang di jam-jam pelajaran itu juga masuk absen alfa. Kemudian waktu pulang sekolah wajib langsung menuju rumah kecuali mengikuti kegiatan sekolah. Mergo ngene, Cah. Kadang ki enek bocah kuwi mulai sekolah minggu dalan, dadak mampir warung kopi dan lain sebagainya, sedangkan dia masih memakai atribut sekolah. Atribut sekolah ki apa? Ya seragam, terus baju olahraga, apapun yang berhubungan dengan sekolah itu namanya atribut sekolah. Nah, dikhawatirkan nanti ketika sampai ndak langsung pulang, terus jenenge kita tidak tahu bagaimana pergaulan di luar sana, terus sampai berbuat hal-hal yang kurang baik. Nanti sekolah yang akan terbawa, sekolah sing kena. Makanya kalau pulang langsung pulang. Kemudian ketujuh, siswa yang dibenarkan tidak masuk hanya karena sungguh-sungguh sakit atau keperluan yang penting. Jadi izin kalau benar-benar sakit, dan surat izin sakit itu hanya berlangsung 3 hari. Lebih dari 3 hari harus nyusuli surat lagi, atau lebih baik lagi ketika sampai memang benar-benar sakit. Ya, benar-benar sakit loh. Sampai harus menyertakan keterangan sakit dari entah bidan, mantri, puskesmas dan lain sebagainya. Itu lebih kuat. Karena apa? Karena banyak kejadian katanya sakit, ternyata suratnya buat sendiri, bocah tiba dolan, bolos dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, siswa yang tidak masuk sekolah diwajibkan membawa surat keterangan dari orang tua. Sudah sama dengan tadi kejelasannya. Sekarang pasal keempat. Yang pertama, setiap kelas dibentuk tim piket. Wes, ini sudah jelas. Yang kedua, tim piket kelas yang bertugas membersihkan, menyiapkan, menjaga keamanan kelas. Jelas. Kemudian yang kelima, menghubungi Bapak Ibu guru pengajar pada masa jam tersebut atau guru piket. Ya, misalnya Bapak Ibu guru belum datang sampai menghubungi piket. Yang ketiga, setiap siswa wajib mengerjakan pekerjaan rumah. Wajib hukumnya, karena nanti di buku poin ketika sampai tidak mengerjakan atau orang garap tugas, ada poinnya. Yang keempat, setiap siswa wajib membawa kelengkapan belajar atau sekolah yang diperlukan. Ndak oleh nyilih kancane. Banyak kejadian dari hal sepele meminjam peralatan sekolah, entah itu penghapus, pensil, akhirnya kedowo-dowo, dadi gelut. Kemudian setiap siswa wajib menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban sekolah. Yang keenam, setiap siswa wajib menjaga ketenangan, ketentraman, dan keamanan sekolah. Artinya piye? Artinya sampean benar-benar harus ikut bertanggung jawab dengan kedisiplinan yang ada di sekolah. Jadi benar-benar harus dilaksanakan tata tertib yang sudah dijelaskan tadi. Pasal kelima, yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dalam pergaulan, entah itu dengan guru, dengan karyawan, ataupun dengan temanmu sendiri. Intinya piye? Lek sampai krungu sampean misuh-misuh neng sekolahan menggunakan
apa ku jenenge nyeluk kancane nggawe julukan, itu tidak dibenarkan dan itu ada poinnya juga. Yang kedua, mengucapkan salam saat bertemu teman dan atau bapak ibu guru. Yang ketiga, menghormati teman dan unsur-unsur sekolah lain. Menghormati ki artine cahya, orang kok sampean hormat gak koyo hormat bendera kayak ndak. Jadi intine sama teman, sama guru, ya sing adab asor, sopan santun sama orang yang lebih tua, karo koncone yo ngono, nyeluk aja julukan, pemeneh nyeluk kancane karo jenenge wong tuane, jajal lek sampean dikonen apa gelem. Intine kalau sampean dicubit sakit, jangan mencubit temannya. Kemudian bersikap jujur. Jujur artinya piye? Jujur ki dalam hal banyak sekali. Contoh, kok neng koperasi atau neng kantin njupuk jajan loro munine siji, akhirnya bayar siji. Bukan hanya karena apa ku jenenge ini tidak bisa dianggap hal sepele. Saiki ngene cah, panganan kuwi mlayune ning weteng to, ning awakmu yang nanti akan jadi daging, akan jadi darah di tubuhmu. Nanti sampean akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kamu makan. Lalek sampean jepek loro bayar siji, jadi haram ndak? Kemudian yang kelima, selalu berterima kasih terhadap siapapun setelah mendapat bantuan. Pasal ke-6. Yang pertama, setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Yang kedua, setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari besar nasional. Yang ketiga, setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera hari besar agama yang diadakan sekolah. Kemudian yang keempat, mengikuti upacara dengan sikap hikmat dan disiplin. Ya. Ini masih banyak sekali. Secara garis besarnya, belum jelaskan. Jadi selama sampean menjadi siswa MTSN 3 Tulungagung, sampean tidak diperkenankan untuk membawa atau mengkonsumsi nafsa. Nafsa ki apa cah? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Contoh, minuman keras. Utus batu loh ya. Minuman keras itu seperti bir dan lain sebagainya. Terus bari ngono, sampean tidak boleh membawa atau merokok di lingkungan sekolah. Itu ada poinnya. Homer atau nafsa itu poinnya paling tinggi 65. Ketika sampai kedapatan itu, entah sampai mengkonsumsi di luar ataupun mengkonsumsi di sekolah. Misalnya sampai mengkonsumsi itu di luar lingkungan sekolah, terus enek kancamu sing lapor, poinnya langsung 65. Artinya piye? Sampai langsung dikembalikan ke walimu. Tahu ya artinya dikembalikan? Kemudian lagi pergaulan antar lawan jenis. Belum tahu, belum sangat paham sekali. Kalian sekarang itu sudah masa puber, remaja, sudah mulai memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Tapi sing jenenge tertarik itu juga ada real aturan. Sekarang sampean coba lihat di Al-Qur'an, adakah ayat yang menerangkan bahwa kalian boleh pacaran? Tidak ada kan? Nah, makanya gini, boleh berteman, bukan berarti belum melarang kalian berteman dengan lawan jenis, enggak. Boleh berteman, tapi sing you berteman biasa, jangan sampai melebihi dari pertemanan pada umumnya. Oke, jelas ya. Kemudian ini tentang media sosial. Saya yakin kalian semua memiliki yang namanya media sosial. Entah BBM, WA, Instagram, Line, dan lain sebagainya. Jadilah orang yang bijaksana ketika menggunakan media sosial. Artinya piye? Hal-hal yang tidak pantas untuk diposting di media sosial, ya jangan diposting. Misalnya lingkup dempet-dempetan dengan lawan jenis itu diposting. Lah apa bangganya di mana? Kemudian menulis kata-kata yang kasar. Banyak hal contohnya. Nah, ini
sekilas tentang tata tertib yang tidak boleh kalian langgar selama menjadi siswa MTS 3 Tulungagung. Selebihnya nanti oleh Bu Lela yang mengajar BK atau BP kelas 7 sampai akan diberi buku tata krama atau buku poin oleh Bu Lela sampai bisa membaca lebih rinci apa yang tidak boleh dilakukan selama ketika menjadi siswa MTS 3 Tulungagung. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.